Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali di dalam pendampingan sekami kita di hari Minggu biasa yang ke-30. Kakak harap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Hari ini temanya adalah bersyukur dalam segala situasi. Gimana ya kita bisa bersyukur di dalam segala situasi? Oleh karena itu, kakak mengajak adik-adik untuk mengikuti pendampingan ini dari awal sampai akhir. Dan kakak juga mengajak adik-adik untuk mengambil posisi yang terbaik. Saat ini kita mau bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan, kita mau menari bagi Tuhan. Yuk! Kita mau tepuk tangan ya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu besar kepada kami. Seperti Bartimeus yang Kau panggil hari ini untuk Kau sembuhkan, kuatlah kiranya hati kami untuk dapat terus mengikuti-Mu, terutama dalam kehidupan kami sehari-hari. Buatlah kepada kami apa yang Kau kehendaki, supaya kami dapat melihat betapa besar cinta-Mu kepada kami. Engkaulah Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, kita siapkan hati kita ya. Kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita baca pada hari Minggu ini, kita membaca dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sekarang kakak akan bertanya kepada adik-adik. Adik-adik lihat benda apa yang kakak pegang? Ada yang tahu namanya apa? Betul sekali, ini adalah sebuah buku. Nah, kakak akan bertanya sekali lagi. Namun sebelum itu, kakak meminta adik-adik untuk boleh tutup matanya dengan rapat. Tutup matanya dengan rapat. Oke, sudah semua ditutup matanya. Oke, kakak akan bertanya, benda apakah yang kakak pegang saat ini? Ada yang bisa lihat? Ada yang bisa memberitahu benda apa yang kakak pegang saat ini? Nah, kakak yakin bahwa adik-adik sekalian tidak ada yang tahu benda apa yang kakak pegang barusan. Nah, seperti itulah yang dialami oleh Bartimeus. Bartimeus dikisahkan di dalam bacaan Injil tadi adalah seorang pengemis yang telah mengalami kebutaan. Nah, singkat ceritanya, saat itu Yesus sedang berkunjung ke Yeriko. Di dalam perjalanannya untuk keluar dari Yeriko, Yesus melewati seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus. Nah, saat itu Bartimeus tahu bahwa yang lewat adalah Yesus. Yesus dengan ceritanya yang luar biasa yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, karena Bartimeus tahu saat itu dia sedang sakit buta, Bartimeus berseru meminta pertolongan dari Yesus semakin keras dan semakin keras. Dan puji Tuhannya, Yesus berbalik dan berjalan ke arah Bartimeus. Lalu Yesus menyembuhkan Bartimeus sehingga Bartimeus boleh kembali melihat, kembali sembuh dari kebutaannya. Nah, mungkin seperti itulah juga yang dilakukan oleh mama papa adik-adik. Ketika adik-adik sakit, mama papa akan berusaha untuk membuat adik-adik sembuh, memberi obat, memberi makanan sehat, membawa adik-adik ke dokter, menyuruh adik-adik untuk istirahat. Berbagai macam cara mama papa untuk membuat adik-adik kembali sembuh. Nah, seperti itulah juga yang dilakukan Bartimeus. Bartimeus tahu dia sakit dan Bartimeus tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan sehingga Bartimeus berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, ketika adik-adik boleh sakit, adik-adik boleh murung, adik-adik boleh sedih, adik-adik boleh kecewa atau apapun itu, mari kita boleh mengambil sikap seperti Bartimeus. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan, minta Tuhan untuk sembuhkan, minta Tuhan untuk menghibur, minta Tuhan untuk memulihkan keadaan setiap daripada kita. Kita mau menjadi seperti Bartimeus dengan setulus hati percaya bahwa Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan kita. Sebab kita tahu Yesus adalah dokter, adalah penyembuh yang ajaib buat setiap daripada kita. Kakak berharap di masa-masa sekarang ini kita tetap boleh menjaga kesehatan kita tetap boleh menjaga istirahat kita sehingga kita tetap boleh sehat, kita tetap boleh ceria, dan kita tetap boleh bersama-sama setiap minggunya untuk boleh datang di dalam pendampingan kita. Sekian dan terima kasih. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga hari ini adik-adik baik dan sehat selalu. Setelah tadi kita sudah berdoa bersama, bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita membuat kreativitas kita tentang orang yang buta bisa melihat.
Sebelum kita mulai kreativitas kita memerlukan yang pertama gambar cerita. Selanjutnya kita memerlukan stick S. Selanjutnya kita memerlukan gambar mata. Selanjutnya kita memerlukan double tip, lem, dan gunting. Sebelum kita mulai kreativitasnya, kita menggunting gambar wajah. Setelah kita menggunting gambarnya, hasilnya seperti ini adik-adik. Selanjutnya kita akan menempel gambar mata ke stick ini seperti ini. Hasilnya seperti ini adik-adik. Setelah itu kita akan menempel stick ini di belakang gambar mata. Tapi sebelum Adik-adik sekalian, sebelum kita berdoa penutup, kakak harap adik-adik sekalian duduk tenang, duduk rapi karena kita mau berbicara dengan Tuhan. Untuk itu kakak ajak adik-adik semua hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah melindungi kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa dalam kerajaan surga, semoga apa yang diberitakan oleh kakak pendamping kami dapat kami dengar, dapat kami simpan dan berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu, Engkau berikan kesehatan, kekuatan buat kedua orang tua kami, kakak pendamping kami, dan teman-teman kami, sehingga kami semua dapat melaksanakan aktivitas kami masing-masing seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, bagaimana adik-adik? Kita sudah mendengarkan firman bersama-sama pada hari ini. Kita juga sudah bersama-sama berdoa untuk sesama kita. Sekarang tiba saatnya kita akan berpisah satu dengan yang lain. Namun sebelum itu, kita mau sama-sama kembali bernyanyi, kita mau sama-sama kembali memuji Tuhan, sebab kita adalah anak-anak yang diberkati Tuhan.